Ini saya juga sambil prepare ya. Semoga nanti internetnya juga lancar, hujannya juga segera reda, sehingga acara kita bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan kita malam hari ini mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang beragama Islam, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk yang pertama saya akan sedikit memaparkan apa itu storyline. Sudah bisa kelihatan Bapak Ibu? Sampun ketinggal Pak Tarmin? Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ketika kita akan membuat video, ya, ibaratnya ketika kita mau mengajar begitu, kita harus membuat langkah kerja. Nah, langkah kerjanya itu kita namai storyline. Jadi sama juga kalau Bapak Ibu pernah mendengar atau pernah mengikuti atau mungkin membaca begitu ya. Nah, mengikuti mungkin agak susah ya. Seseorang yang akan membuat film ya atau mungkin membuat sinetron, pasti di sana akan muncul yang namanya storyline dan storyboard. Nah, kita akan coba yang storyline saja, tidak storyboard, karena storyboard itu nanti langkahnya lebih jelimet lagi ya, karena ini menyangkut dengan angle-angle pengambilan video dan seterusnya, itu udah babnya beda. Jadi yang dimaksud storyline itu adalah langkah kerja, langkah kerja ketika nanti kita akan membuat video, entah itu video pembelajaran, entah itu video-video yang lain. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Ini kebetulan ketika saya ikut KKVI ya, pernah diminta untuk membuat storyline. Ini mohon maaf, ini agak trouble laptop saya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi langkah kerjanya adalah ketika kita membuat video pembelajaran nanti, di samping Bapak Ibu sudah menentukan apa yang akan diajarkan, kita ingat bahwasanya fungsi dari media pembelajaran sebagaimana halnya yang kemarin disampaikan oleh Bapak Sardiono, fungsinya adalah memperjelas ya, memperjelas materi atau maksud apa yang akan kita ajarkan. Nah, dari kata kunci itu, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu sudah bisa mengira-ira. Ya, mengira-ira nanti yang akan ditampilkan di video itu, ya, di video itu yang harapannya ketika kita membuat video itu akan lebih mudah anak-anak kita dalam memahami materi. Ya, kata kuncinya adalah agar anak-anak kita lebih mudah dalam memahami materi yang kita ajarkan. Jadi jangan sampai dengan media itu anak kita tambah mumet ya, tambah ambiar, itu jangan sampai kata kunci itu melekat. Nah, nek sekiranya mah tambah ambiar ya rasa gunake begitu. Nah, itu yang jadi kata kunci sehingga Bapak Ibu nanti akan bisa ngiro-iro dhewe ya. Namanya juga kita mengajar dengan kondisi anak yang berbeda satu dengan yang lain, sesuai dengan tingkatan dan kondisi anak-anak kita yang satu dengan yang lain, saya yakin juga berbeda. Nah, tentunya dari sana Bapak Ibu juga sudah mengacu kepada rencana pelaksanaan pembelajaran atau dikenal atau lebih familiar disebut dengan RPP. Nah, dari RPP itulah nanti Bapak Ibu akan menentukan langkah-langkah konkretnya. Ya, saya tidak akan menjelaskan detail tentang apa itu RPP. Saya yakin Bapak Ibu sudah pono ya. Pono itu sudah paham terkait dengan hal itu. Nah, saya akan mencoba melihat dari sisi di apa namanya videonya agar nanti mudah digunakan oleh Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kembali kepada storyline tadi, storyline tadi. Jadi kalau yang saya buat di contoh ini adalah full video dari A sampai Z, dari A sampai Z yang meliputi di sini kerangkanya. Ini sebenarnya nomor ya, langkah-langkahnya nomor 1. Saya sebut di sini cut atau slide. Kemudian storyline berupa alur cerita. Kemudian di sini gambar visualnya. Kemudian di sini narasi voice atau mungkin ilustrasi musik dan seterusnya. Dan di sini perkiraan durasi waktu yang nanti akan kita tampilkan di dalam video pembelajaran. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jikalau kondisinya itu memungkinkan dari awal sampai akhir misalkan, nah video itu bisa kita bagi paling tidak ada 3. Yang pertama itu ada namanya video opening. Kemudian yang kedua ada video isi. Isi itu maksudnya isi materi. Kemudian yang ketiga adalah video penutup. Jadi dalam video itu terbagi menjadi 3 hal, jadi opening, kemudian isi, ya, kemudian penutup. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, karena kan ini nanti tergantung Bapak Ibu ketika membuat yang jelas. Kalau kita mengacu buku 4, kalau video itu minimal durasi yang kita gunakan atau yang kita pakai itu 15 menit minimalnya. Nah, 15 menit itu dimulai dari pembukaan persepsi ya, seperti itu. Nanti say hello ke anak dan mungkin menanyakan keadaan yang terjadi anak-anak kita sampai nanti awalan-awalan untuk masuk ke materi yang akan kita sampaikan. Ya, tergantung kita materinya apa. Sampai nanti masuk ke inti materi, kita jelaskan detail termasuk dalam video sampai nanti penutup. Penutup bisa langsung evaluasi atau kesimpulan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, tetapi Bapak Ibu yang saya hormati, itu tidak paten harus seperti itu. Ada opening, ada isi, kemudian ada penutup. Misalkan Bapak Ibu langsung masuk ke isi, tidak masalah. Kenapa? Karena kan kondisi sekarang, kalau kita lihat, bisa jadi kita tidak tatap muka ya, tidak tatap muka itu tidak memungkinkan juga nanti kita dari A sampai Z itu full sampai 30 menit bocah kondelok video. Saya pikir itu susah ya. Mungkin rada mendem istilahnya seperti itu bahasanya. Nah, makanya Bapak Ibu jangan kita membuat video pembelajaran itu terlalu lama. Kalau ini nanti mau dipraktekkan betul loh nggih. Nah, kenapa? Karena kita tahu persis kondisi anak-anak kita. Iya toh, maka video itu hanya sebagai bagian kecil dalam proses menjelaskan materi. Sehingga nanti ketika pembukaan dan penutupan itu tidak masuk dalam kerangka video. Salah satunya itu boleh. Karena dimungkinkan nanti untuk anak-anak kita itu kalau terlalu lama itu akan mengalami kejenuhan. Apalagi di masa pandemi yang mungkin Bapak Ibu dalam proses pembelajarannya itu menggunakan virtual yang berbasis Zoom, mungkin juga Webex, atau juga menggunakan Google Meet yang gratis dan ringan. Bisa jadi pakai Google Meet misalkan. Tentunya nanti Bapak Ibu akan mengawali dengan say hello di Google Meet itu, kemudian menanyakan satu persatu kondisi anak-anak kita, murid-murid kita, sampai nanti Bapak Ibu menjelaskan ke materi. Bisa jadi dalam menjelaskan materi, waktunya cuma 15 menit, atau bisa jadi kurang dari itu. Kenapa? Ya karena kita akan mencoba memberikan materi dan mencoba membuat materi itu mudah dipahami oleh anak. Nah, sehingga kita mau nggak mau harus menggunakan video sebagai media untuk memperjelas. Sebagai contoh, Bapak Ibu mau menjelaskan tentang ular kobra. Nggak mungkin Bapak Ibu akan membawa ular kobra ke sekolah. Wong weruh wis dilapen, ya toh, pemeneh nggowo nyekel, itu jelas nggak mungkin ya gitu. Maka Bapak Ibu akan menjelaskan
Apa itu ular kobra? Yaitu dengan cara dibuatkan video. Bentuknya seperti itu, gerakannya ular kobra kayak gitu, kemudian desisannya kayak gitu, ya, gerakannya mematuk kayak apa. Nah, itu akan dijelaskan dengan video tadi. Nggak mungkin Bapak Ibu caranya gerak itu lonjak-lonjak misalkan. Cara geraknya itu adalah ngesot-ngesot. Nah, bahasa ngesot itu apa? Lonjak-lonjak itu apa? Kan nggak ngerti. Sehingga akan dijelaskan di video tadi. Harapannya anak terus kemudian ngono kuwi toh dan seterusnya. Oke. Nah, kembali ke storyline Bapak Ibu, ini kebetulan yang saya buat ini standar dari A sampai Z nggih. Jadi standar dari awal sampai akhir. Kita masuk ke opening title namanya. Untuk langkah pertama, apa itu opening title? Maksudnya adalah ketika Bapak Ibu melihat video, umumnya kan yang muncul apa Bapak Ibu? Yang muncul apa? Biasanya logo ya. Logo muncul dulu. Terserah logonya. Biasanya kalau sekolah ya logo sekolah. Logo Tutwuri Handayani. Atau logo dinas Dikpora misalkan. Entah kabupaten, kota, atau mungkin juga provinsi. Itu muncul dulu. Dengan gerakan twing, 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 twing gitu. Misalnya seperti itu ya. Nah, itu nanti akan dipersepsikan, divisualisasikan juga di sini, ditulis di sini sebagai title-nya. Kemudian setelah muncul logo akan muncul apa? Nah, misalnya di bawahnya akan muncul yang namanya titelnya itu adalah video pembelajaran pengenalan lingkungan misalkan. Nah, itu nanti akan muncul tulisan itu di bawah logo, monggo. Ya, itu kreasi Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah itu muncul, itu sudah berlalu, mau dikasih musik enggak Bapak Ibu? Ketika munculnya logo itu biasanya kan biar lebih menarik dikasih musik. Musiknya kayak bom, duer, atau mungkin musiknya kayak air gemericik, cereng gitu, atau mungkin apa, monggo itu kreasi jenengan. Nah, itu diperkirakan nanti durasinya berapa gitu ya, munculnya logo dan munculnya tulisan title atau animasi. Misalkan 5 detik umpama, itu nanti tergantung jenengan saja, nanti ngira-ngira berapa. Nah, kalau nanti misalnya itu kurang, wah kok ming logo karo ming tulisan itu tuh kurang, tambahi tulisan lagi. Nah, silahkan nanti di situ muncul video pembelajaran untuk anak tunagrahita misalkan, atau anak autis. Sekalian ditulis jenjangnya SD, SMP, kelasnya kelas berapa di situ. Kemudian gurunya ditulis Pak Lovandri, Pak Nurmansyah, Pak Tarmin, Pak Purnomo, dan seterusnya. Ditulis seperti itu sambil diiringi dengan musik. Nah, itu nanti nek ditambah itu juga bisa jadi tidak cukup 5 detik, mungkin tambah 10 detik misalkan seperti itu. Nggih, jadi kebetulan yang saya tulis di sini ada logo Semolek, Tutwuri Handayani, logo sekolah. Nah, nanti logonya mau lebih dari satu boleh. Itu terserah kreasi dari Bapak Ibu semuanya. Nggih. Itu biasanya masuk opening video. Ya, kebetulan kita tulis title, opening title, nggih. Itu untuk mengawali, jangan ujuk-ujuk langsung muncul pembelajaran, itu ya enggak. Ya, nanti kalau di sini mau tambahin lagi setelah logo muncul, tulisan muncul, terus muncullah gambarnya jenengan sebagai seorang guru. Ya, Pak gurunya yang ganteng, Bu gurunya yang cantik, itu dimunculkan enggak apa-apa. Baik itu fotonya dulu atau langsung video dulu enggak apa-apa. Dengan mengatakan Assalamualaikum, say hello, dan seterusnya, biar anak-anaknya tidak kangen ya, mengobati kangen ya. Oke, anggap saja itu openingnya nanti kira-kira setengah menit misalkan. Ini nanti ditambah ya, di sini ditambahi lagi apa, muncul lagi di sini apa, dan seterusnya. Sampai nanti total untuk opening video itu menjadi
30 detik atau setengah menit ya monggo. Itu kreasi Bapak Ibu sekalian. Oke, setelah itu Bapak Ibu, nanti kemudian Bapak Ibu muncul masuk ke materi misalkan. Ya silakan. Kira-kira materi apa yang memang itu layak untuk Bapak Ibu jelaskan di video. Oke. Nah, di jalannya tentu Bapak Ibu akan menghubungkan nek basa Jawane nggathuke begitu ya. Nggathuke isi video itu dengan kemampuan anak. Jadi anak-anak saya itu kayaknya belum paham dalam dataran gambar atau dalam dataran bentuk misalkan seperti itu, maka Bapak Ibu harus bisa menampilkan di situ dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena sekali lagi ini tergantung dari RPP yang Bapak Ibu buat, dengan harapan nanti betul-betul antara RPP dengan video yang Bapak Ibu buat itu sesuai, sesuai dan tertata, terstruktur dengan baik sampai langkah-langkahnya seperti apa. Makanya di sini seperti contoh di storyline pertama ini kita coba tampilkan dimulai dari definisi mencangkok, misalnya kalau temanya mencangkok, dimulai dari definisi. Mohon maaf Bapak Ibu, yang mic-nya masih hidup siapa ya? Mohon dimatikan. Halo, Bapak Ibu. Mic-nya yang masih hidup, mohon dimatikan terlebih dahulu. Halo Bapak Ibu. Siapa ini? Kemarin yang piket hari Senin siapa? Ada dia piket. Jadi piket. Yang hari Senin siapa? Halo Pak Ibu. Kalau aku yuk pakai makan. Waduh. Pak, dan saya yang izin keluar jam 12 sampai jam 1. Tapi Ibu. Karena teman saya piket. Terus sama Bujina Mayasari. Dia itu operator sama. Berapa tak pernah di kantor. Carikan dulu ya, siapa nih yang ngomong. Double pembicara. Wah, dadak golek ya. Apa ya? Bentar ya. Bentar Bapak Ibu tak nyari dulu. Pada pun untuk menunggu saya pulang. Saya pulang. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Jadi kita memulai, saya cuma ngambil contoh dari saya. Ini diawali dari definisi tentunya. Definisi itu jangan memperbanyak tulisan. Jadi nek iso, karena ini video ya, lebih banyak menampilkan gambar yang konkret. Jadi misalkan, kebetulan nek di sini, bentuknya ini gambar nggak konkret ya, misalnya mencangkok ini nggak konkret. Jadi nek iso gitu ya Bapak Ibu, ketika nyuting pakai HP atau pakai kamera DSLR dan seterusnya, yang di syuting itu misalnya menyangkok ya betul-betul kayu, kemudian nanti dipeges gitu ya, diiris, kemudian langkah-langkahnya kayak apa dimunculkan di situ. Jadi yang konkret dulu. Jangan ujuk-ujuk gambar seperti ini. Saya khawatir nanti ada anak-anak kita yang tidak paham tentang apa toh yang dimaksud mencangkok itu, kan kata-kata itu bisa jadi anak-anak kita asing ya. Jangan sampai nanti muncul bias sebagaimana contoh soal yang beberapa waktu kemarin ketika disampaikan Pak Sardi itu munculnya jawaban yang seperti itu bias ya. Itu anak itu bukan salah itu. Ini bisa jadi soalnya itu maksudnya ora mengerucut ke permasalahan. Jadi anak itu ya bingung, ya bener. Apa tadi ada yang kalau orang menyimpan di mana itu di kulkas dan seterusnya atau apa itu. Contoh konkretnya gitu. Maksudnya kan menyimpan dalam sisi yang dimaksud bukan itu. Tapi anak pikirannya kan sangat sederhana. Nah, kembali ke sini, jadi definisi yang dimaksud jangan wujudnya tulisan yang gedabiah kayak gini ya.
Nah, ini Ming memperjelas saja, jadi lebih banyak ke aspek visual saja, benda yang konkret atau foto, baru nanti mengarah kepada yang sifatnya itu abstrak. Karena kan teori untuk anak-anak kita kan seperti itu, dari yang konkret, kemudian semi konkret, baru nanti terakhir abstrak. Abstrak itu kategorinya adalah dengan model-model tulisan seperti ini, gambar seperti ini termasuk kategori abstrak. Jadi langkahnya seperti itu. Sebagaimana kalau anak kita yang autis kan, nek ujuk-ujuk dinai gambar ngene iki ya mumet bocah menjerantal kan gitu. Harus bentuk aslinya kayak apa, nek misalnya video rano, nek kondisinya tidak COVID, langsung didelokke neng tanaman itu, ning gandeng COVID ya mau nggak mau dengan video yang konkret seperti itu. Nah, sampai nanti langkah-langkah mencangkok itu jelas betul ya, makanya Bapak Ibu harus bisa metani. Kira-kira itu nanti satu pertemuan dalam video kurun durasi 15 menit itu apakah dalam satu mencangkok itu selesai 15 menit itu misalkan loh ya. Nek kira-kira itu tidak sampai ya sudah dipotong. Maksudnya dari mencangkok itu bagian mana yang utama. Misalkan nanti mencangkok itu dibagi menjadi 3 item, 3 pertemuan. Berarti Bapak Ibu harus membagi itu dari pengertian, kemudian menyangkok itu sendiri, terus kemudian langkah berikutnya pasca mencangkok kayak apa, misalkan seperti itu, nggih. Nah, kemudian sebagai contoh misalnya ini kondisinya itu umpama standar gitu ya, tidak dibagi kayak itu, karena kan pembagian itu didasarkan juga dari kemampuan anak-anak kita. Baik, jadi mohon nanti dilakukan strukturnya seperti itu dari yang konkret, kemudian semi konkret ya, sampai nanti abstrak. Itu tolong dipegang betul Bapak Ibu, karena jangan sampai nanti muncul hal-hal yang multitafsir ke anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini baru definisi tadi ya. Kemudian langkah berikutnya adalah pekerjaan dari mencangkok itu sendiri. Jadi setelah definisi kaya ngono ki to sing sebute menyangkok, terus saiki piye carane nyangkok ki? Piye langkah-langkahe kepiye to? Nah, itu baru nanti jenengan juga menyiapkan secara detail. Jangan dikira anak-anak kita itu langsung mak berduduk, langsung dong itu ya. Jadi harus dijelaskan satu persatu. Dimulai dari langkah pertama, alatnya sing diperlukan itu apa, misalnya kita siapkan ada pisau, ada tali rafia, no geraji. Jadi nanti geraji ki kaya ngopo ya, rafia ki kayak apa. Jadi anak kita nggak tahu loh itu. Makanya juga di sini alat itu harus ditunjukkan visualisasinya apa. Pisau itu yang seperti apa yang dimaksud. Ojo-ojo engko bendu, sik digawa. Nah, pisau kan macam-macam jenisnya. Sik digawa engko pisau roti, ora landep. Ya kan? Jadi pisau yang kira-kira layak untuk mengupas bagian dari batang tanaman atau pohon yang akan kita pakai untuk mencangkok yang kayak apa itu juga dijelaskan di situ. Makanya harus ditampilkan videonya, visualisasinya harus muncul, jangan cuma tulisan. Oke. Itu baru alat. Kemudian juga di dalamnya ada bahan ya, bahan untuk mencangkok itu di sana ada yang namanya serabut kelapa. Ya, jadi anak-anak nggak dong juga serabut kelapa yang kayak apa ya wujudnya. Ojo-ojo kok ming sepet sepet ning dipiyeke kan, itu perlu dijelaskan lagi. Makanya di sini butuh waktu panjang sekali. Nah, Bapak Ibu saya pikir lebih paham terkait dengan hal itu. Nah, itulah yang nanti bisa menjembatani kefahaman anak yang sebelumnya nggak tahu menjadi tahu karena Bapak Ibu sudah menunjukkan lewat video tadi. Nah, itu harus divisualisasikan dalam bentuk video. Dari sabut kelapa diselumbat gitu ya, muncullah kemudian terpisah antara batok kelapa itu sama sabutnya itu yang masih seperti itu belum bisa dipakai, perlu diserabuti dulu dengan tangan kita, dengan pisau,
Sehingga kita munculkan sampai seperti ini loh wujudnya, nanti sing iso dienggo bahan dipakai untuk membungkus ya, membungkus dari sabut kelapa sehingga dipakai untuk bisa digunakan ya, bisa digunakan untuk mencangkok, nah, kayak gitu. Itu yang disebut sabut kelapa itu yang kayak gini, itu juga harus dimunculkan kayak gitu. Berikutnya nanti kalau peralatan sudah, kita masuk ke langkah-langkah Bapak Ibu. Langkah-langkahnya terus kayak apa? Serabutnya dikepiyekke, rafiane dipiyekke dan seperti itu harus detail juga. Pertama ambil pisau, misalkan seperti itu, tax analisisnya itu ya. Nah, sebelumnya juga pisau harus tajam. Cara memegang pisau harus seperti apa? Cara menggoreskan. Nah, sebelum masuk ke sana juga Bapak itu menjelaskan jenis pohonnya yang bisa dicangkok, kira-kira yang kayak apa, itu dijelaskan. Cara menjelaskannya dengan apa? Tulisan apakah dengan suara? Tidak, yang paling bagus adalah dengan visualisasi video. Ya, jangan terlalu banyak tulisan, sekali lagi, harus banyak visualisasi berupa contoh konkret video. Kemudian juga setelah ditentukan, oh seperti ini batangnya, bagian mana toh kira-kira yang paling bagus dan seterusnya itu bisa di-shoot batangnya itu, ya. Kemudian dari berbagai angle, tentunya biar lebih paham, ya. Baru nanti ditentukan, oh bagian ini. Nah, sampai ke sana nanti juga harus Bapak Ibu tentukan kira-kira panjangnya berapa senti. Nah, ini sudah masuk matematika. Misalnya 5 cm sampai 10 cm, itu seperti apa ditunjukkan dengan garisan. Nah, iso garisane sing rada gede, tulisane ben bocah ki ngerti sekondul 1 loro 3 5 cm misalkan. Oh, ini sing disebut 5 cm. Sudah masuk matematika itu. Ditandani nanti dengan spidol atau apa, caranya ngukur itu tadi, tek kalau sudah baru kemudian ambil pisau, kemudian dikerat. Nah, langkahnya itu juga jenengan shoot gitu ya. Lingkerat itu ya bagian sik dikerat, jangan sik di shoot ning apa gambar orangnya ning malah fokus utama mengerat batang itu malah enggak kelihatan, itu jangan. Jadi jenengan harus teknik ambil gambar angle-nya itu harus tahu juga cara nge-shoot-nya itu. Ya, dengan HP ataupun dengan kamera DSLR atau dengan handycam misalkan, itu harus di-shoot di sana. Sehingga anak-anak itu bisa melihat secara detail, melihat secara detail wujud dari proses pencangkokan awal tadi. Nah, caranya gimana? Cara ngempak ke pisau atau lading tadi di sana dengan cara bagaimana? Ojo-ojo ku waton dituthuk blas malah ngenake drijine ambiar metuke cape ya. Itu juga dijelaskan lagi. Wah, lama banget itu langkah-langkahnya memang. Mengerat dari atas dulu ke bawah, apa dari bawah ke atas, misalkan seperti itu, ya. Piye carane supaya aman juga dari bahaya, tidak terkena tajamnya pisau. Sampai akhirnya nanti semuanya dari kambium itu bersih. Jangan sampai waton dikupas kayak gitu, burung dikerik tenan, sehingga kambiumnya itu masih muncul. Jadi meskipun sudah dikerat, loh, kok nganu isih teles atau mungkin malah oyote ora tukul misalkan, seperti itu kan sangat naif gitu, karena kita salah dalam mengerat tadi, tidak dijelaskan harus bersih betul sampai kambiumnya itu resik tenan. Nah, misalnya gitu ya. Nah, nek urung kan nanti bahan-bahan makanan kan akan tetap menggunakan akar utama di tanah, bukan mengambil dari cangkokan yang sudah kita siapkan tadi, kalau memang nggak sempurna, ya kan. Nah, dan begitu seterusnya Bapak Ibu sampai selesai. Sampai selesai itu memang harus detail kayak gitu. Makanya di awal tadi saya katakan tergantung kondisi murid kita seperti apa ya. Kalau memang sekiranya itu masih zero pemahamannya, ya harus
dibagi menjadi 3 item tadi, nggak bisa sekali waktu, itu nggak bisa. Nah, bisa jadi seperti itu karena memang kita akan menjelaskan secara detail kepada anak sehingga anak itu tahu persis ya. Karena memang ini nyun sewu masa pandemi kita nggak mungkin menjelaskan langsung. Jadi isone lewat video ya sudah, itu aja. Baik, sampai nanti juga memasukkan tanahnya harus bagaimana, dirabuk sikik apa urung, misalkan orang ming waton lemah, pemilihan tanah harus bagaimana, yang itu nanti akan memudahkan oyot atau akar itu tumbuh, ya, tumbuh di dalam cangkokan tadi juga jenengan harus bisa memberikan pemahaman ke anak-anak kita. Wes, berarti kan melayu sikik, masuk sikik ke tanah, pengolahan tanahnya harus bagaimana, harus bagaimana ya dipilih. Nah itu. Baru nanti masuk langkah berikutnya cara nimblok ke tanah itu. Di cangkokan itu kayak apa, itu juga jenengan harus bisa menyampaikan urutan detail, urung wono sabute kelapa, urung ditali ngisor, langsung templeke lemah ya ora kraket gitu ya. Itu harus pakai teknik juga. Caranya bagaimana, langkah pertama sabutnya ditali dulu, cara menali sabut itu bagaimana, apakah dari atas dulu, apa dari bawah dulu. Nah, oke, semuanya dijelaskan detail dari sana. Sampai rampung. Nggih, Bapak Ibu, sampai rampung. Baik, itulah yang disebut dengan storyline. Saya nggak akan menjelaskan sampai rampung, nggih, seperti itu. Jadi kata kuncinya adalah sedetail mungkin. Kalau memang itu menyangkut materi-materi yang sifatnya memang masuk ke ranah pengenalan ataupun praktek begitu ya, karena ini masa pandemi maka harus offline-nya itu dibuat sedemikian rupa anak bisa paham sesuai dengan kapasitasnya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, sementara ini dari saya sebelum kita nanti masuk ke Filmoranya ya, dari storyline intinya adalah menjelaskan secara gamblang urutan dari awal sampai akhir ya, yang di sana memuat kunci-kunci utama yang bisa memperjelas dari materi yang kita berikan kepada anak-anak kita. Kalau aku tak leren Bapak Ibu, mungkin ada hal yang mau ditanyakan, saya persilahkan kepada Bapak Ibu terkait dengan materi storyline ini. Monggo kalau ada. Saya tak karo leren dilit yo. Santai aja lah, Bro. Aku ora ngadep wedang masalah Pak serak Ada yang mau disampaikan silahkan, kalau misalnya ada bisa langsung menghidupkan mikrofonnya ya. Wes santai wae. Kayak Mas Wahid, ada yang tanyakan Mas Wahid? Ada enggak? Enggak jelas. Oh, udah jelas ya. Pak Krisdi, halo. Halo, selamat Ya, malam. Malam, Pak. Ada yang ditanyakan Pak Krisdi? Oke, saya pikir jelas ya. Berarti Storyline. Oh, iya Pak. Halo. Tanya Pak. Ya, Pak Yanto tanya. Ya, monggo. Silahkan. Berarti storyline-nya itu sama kalau kita atau ada perbedaan membuat storyline. Diulangi Bu, nganu pedot-pedot ya tempat saya. Storyline-nya bagaimana?
storyline-nya Oh, kalau ini sama dengan kalau membuat storyline animasi gitu. Animasi sama atau enggak? oh, sama. Jadi storyline itu tidak terbatas pada video yang bukan animasi saja. Jadi semua video memang idealnya pakai storyline. Entah itu animasi, entah itu video biasa ya, yang bukan animasi, harus pakai. Karena sebenarnya storyline itu adalah kerangka acuan. Kerangka acuan yang kita pakai untuk pembuatan video. Jadi memang ini bagian tersendiri, apalagi nanti kalau Bapak Ibu ingin menilaikan videonya itu mesti kudu ono itu storyline itu. Jadi semacam kerangka acuan sama juga dengan Bapak Ibu ketika mengajarkan kudu ono RPP ini. Wong kita membuat media aja kalau nggak ada RPP ini ya ora kebiji biasanya. Nah, jadi prinsipnya sama ya. Entah itu video animasi, entah video biasa ya, yang bukan animasi maksud saya, itu harus ya, harus pakai storyline kayak gitu. Begitu? Halo? Ye, makasih Pak. Nggih. Tesih wonten malih? Makasih. Baik, nanti untuk storyline itu pokoknya prinsipnya menjembatani sebelum kita membuat video tadi, dan komponennya itu meliputi ada nomor, ada langkah kerjanya atau temanya itu apa, kemudian ada waktu, di samping itu juga ada apa tadi di dalamnya, ada visualisasinya kayak apa, kemudian narasi dan juga ilustrasi. Itu seperti itu. Nah, harapannya Bapak Ibu kita membuat media pembelajaran itu kayak seperti halnya kalau kita membuat jadi sutradara atau jadi jenenge sutradara ya, suatu sinetron atau film, itu pasti seperti itu. Kalau film atau sinetron itu ditambahi lagi namanya storyboard. Jadi storyboard itu letak dari kamera, letak dari lighting untuk pengambilan gambar itu posisi di mana itu sampai detail kayak gitu. Kamerane dari detik pertama sampai detik ke-10 itu kalau dijelaske itu sampai 20 deret. Ning siring kiwa, kemudian detik berikutnya pindah ning siring tengen, detik berikutnya pindah ning depan, detik berikutnya nanti ning dhuwure, detik berikutnya nanti saka ngisor. Itu detail kayak gitu. Kemudian lighting-nya harus dari arah mana, ya. Kemudian pemeran utamanya seperti apa, itu kayak gitu angle gambarnya loh. Nah, kita kan bukan sutradarawan, tapi paling tidak kita ngertinya kayak gitu. Tapi nggak sampai ke sana. Cukup kita storyline saja, tidak menggunakan storyboard. Oke, Bapak Ibu, saya rasa cukup ya untuk storyline. Mohon nanti dibuat ya sesederhana mungkin. Sing penting itu menjelaskan detail di video. Oke. Baik, selanjutnya kita mencoba untuk masuk ke program Filmora. Sedikit banyak kemarin kita sudah dijelaskan oleh Bapak Mulyanto dari BTKP, ya, dari BTKP. Ya, sedikit mengulang, nanti akan kita coba share atau Bapak Ibu juga bisa melihat browsing-browsing di YouTube, itu banyak sekali, nggih, banyak sekali tentang tutorial-tutorial untuk penggunaan editing video dengan berbasis Filmora. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama
ini perlu saya perhatikan sebelum masuk ke sini, nggih. Ini kemarin kan sudah dijelaskan oleh Pak Mulyanto, gitu. Nah, Bapak Ibu sebelum masuk ke sini, tolong Bapak Ibu sudah menyiapkan raw inputnya. Apa toh raw input itu? Jadi bahan-bahan mentah penyusun materi video yang nanti akan kita tampilkan. Wis gampangane ngono kuwi. Sing arep tok susun ning video ki apa wae to, nek foto-fotone apa wae, nek video-videone apa wae, itu sudah jenengan siapkan. Nek belum disiapkan jangan buka Filmora. Mbangane engko ming ambyar. Jadi kayak gitu nggih. Jadi bahan-bahan itu disiapkan. Ya, disiapkan secara jelas. Nah, Bapak Ibu, untuk video itu nanti tidak murni editingnya pakai Filmora. Boleh. Bapak Ibu kalau menggunakan PowerPoint, biasanya kan sudah lihai menggunakan PowerPoint. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, PowerPoint yang basisnya Microsoft yang versinya itu 2013 ke atas, ya 2013 ke atas, entah itu 2015, 2016, 2019 atau 2020 atau bahkan mungkin sudah muncul 2021, itu ada menu yang bisa diubah file PPT, file presentasi slide itu menjadi video. Nah, jikalau ya, Bapak Ibu sedikit banyak mengalami kesulitan dalam mengutak-atik video di Filmora, bisa jadi nanti silakan Bapak Ibu menggunakan PPT, ya, PPT, PowerPoint maksudnya PPT itu, yang sudah Bapak Ibu kuasai, ya, nanti silahkan dikerjakan PPT itu sebagaimana kalau Bapak Ibu menggunakan PPT pada umumnya. Cuma, nah ini kata kuncinya cuma nanti Bapak Ibu harus bisa menganimasikan PPT yang ada di komputer itu sesuai dengan tampilan yang kira-kira gampang dipahami oleh bocah. Jadi metune gambar, gitu ya. Karena kita mau membuat video nih dengan teknik PPT, muncul gambarnya, muncul tulisannya, sampai nanti nek mau ditambah muncul suaranya di PPT itu bisa. Ning nek kira-kira angel ya paling tidak antara gambar tulisan itu nek jenengan familiar dengan itu enggak apa-apa sampai nanti misalkan 5 menit misalkan seperti itu sudah selesai, jenengan ekspor menjadi video MP4, baru nanti dimasukkan di satu folder, gitu, yang gabungan dari raw input yang nanti akan kita panggil di Filmora ini. Nah, jadi Bapak Ibu harus menyiapkan dalam file mentahnya itu sebelum masuk ke Filmora itu harus lengkap. Misalnya foto, video, dan seterusnya itu dikumpulkan dari siji, sehingga nanti jikalau diperlukan itu gampang dan cepat, gitu. Di bayangan benak Bapak Ibu sudah tergambar. Engko sik metu pertama iki tulisan, terus kemudian tulisannya ini sampai nanti muncul backsound-nya seperti ini, itu Bapak Ibu harus muncul di sana. Oke nggih, ngoten nggih. Nah, kenapa? Agar nanti ketika memunculkan itu mengeditnya itu lebih cepat, ya, lebih cepat. Baik, seterusnya Bapak Ibu kita sedikit mereview apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Mulyanto, nggih. Jadi menu utamanya seperti ini, Bapak Ibu yang sudah menginstal Filmora, nggih, Filmora. Nah, kalau sudah di sini nanti akan muncul bahan-bahan yang akan diedit. Letaknya ada di sini. Ya, letaknya ada di sini.
Nah, silahkan nanti dicoba bagi Bapak Ibu yang sudah menginstal. Kalau belum ya diinstal kembali, diinstal dulu. Nah, ini klik import ini ya. Kita mau ambil dari mana importnya, itu file atau mungkin di folder atau mungkin yang ada di sini ya, di Instagram, di Reel atau di yang lain. Nek arep kepenak ya pokoknya disediakan nenggok satu folder nggih. Satu folder. Wis diklik. Nah, le nyimpen folder neng endi drive, neng C, neng D, neng E, apa neng opo, apa neng flash disk misalnya. Kan kita sudah tahu ya itu ya. Nggon aku mau neng endi ya? Oh, neng E. Nang foldere neng Gugus Barat. Gugus Barat jerone ana media. Kemudian nenggok latihan. Semoga ini muncul misalkan seperti itu. Baik, ini proses pengambilan bahan-bahan yang ada di sini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi antara storyline dengan video yang kita buat tentunya connect ya, harusnya connect ya. Nah ini sengaja saya buat tidak connect, sengaja tak buat tidak connect ini Bapak Ibu, karena kebetulan file onone kuwi ya. Karena kita kan cuma uji coba ya, kebetulan ini tidak connect. Nah, saya siapkan di situ ada foto ya, video ini jadi ya no video ini sih. Mungkin nanti pertemuan kedua, ketiga saya akan sedikit dijelaskan. Jadi kebetulan foto saya itu adalah kegiatan gotong royong. Wah ini cocoknya adalah materi pelajaran PKN, gitu. Cocoknya PKN. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau nanti munculnya PKN tentang gotong royong, storyline-nya adalah sama. Harus lurus ya, istilahnya apa nih, matematika berbanding lurus begitu ya, ora bertolak belakang atau lawan kata istilahnya. Mau jelaskan tentang mencangkok kok videonya udah mencangkok. Nah ini ya, harusnya connect, okay? Nah kebetulan karena tadi nggak sempat nyiap-nyiapin, ada golek-golek ya agak ribet gitu. Nah ini kita cobakan minggu gambaran saja biar Bapak Ibu lebih lanyah, karena kemarin sudah diawali oleh Pak Mulyanto di BTKP ya, di Zoom kita perdana kemarin. Jadi ketika file mentahnya sudah muncul di sini Bapak Ibu, dikelompoknya gitu ya. Nek wis kita tarik. Nah, nariknya gimana nganggo gambar sing endi? Ya kita sesuaikan dengan storyline yang sudah kita buat tentunya. Ya, misalkan saya akan memunculkan tadi kan Pak, dimulai dari ya, opening video, ada apa namanya? Ada logo dan seterusnya, silakan dibuat itu dulu. Atau Bapak Ibu mau membuat langsung di tengah-tengah dulu tentang materinya dulu, nek meng opening video gampang. Itu enggak apa-apa karena videonya itu luwes, karena kita kan masih proses editing. Mau tengahnya dulu boleh, mau depannya dulu boleh, mau buntute sithik ya ora apa-apa. Atau mau urut ya lebih baik. Ya, karena kan namanya diedit itu nanti kita masih bisa membolak-membalik dan bisa mengatur sesuai keinginan kita. Nek urung pas dipaske, nek gambare salah dibenerke, diganti sing bener. Videone kurang baik, kurang pas, wah hunting lagi ke lapangan. Nggih, besok begitu nggih, hunting lagi ke lapangan untuk mencoba tadi. Silakan Bapak Ibu sederhana dulu sebagai latihan awalan, nanti monggo sederhana saja ya untuk persiapan tanggal 1 Februari untuk diseminasi itu. Sederhana saja, yang penting konkret dengan permasalahan yang Bapak Ibu hadapi aja. Kira-kira sesuai dengan kondisi anak. Temanya bebas sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu buat. Nah, misalkan ini temanya gotong royong, saya kepingin gotong royongnya kebetulan saya menginginkan gotong royongnya itu adalah nggowo empyak. Bapak itu tahu nggak empyak? Nah, mungkin yang tinggal di kota kayak Pak Ucok itu radong itu empyak ya apa?
ono istilah apa cecak nguntal empyak apa meneh kuwi. Nah, ini kebetulan saya di desa pelosok Nggodean sana itu masih banyak empyak gitu loh, ada warga yang gotong royong. Nah, ini kalau sudah kita pilih misalnya yang tengah ini, udah kita tekan, kemudian kita drag ya, kita tarik. Ini kemarin sama dengan Pak Mulyono tadi. Udah kita tempatkan di sini. Ya, di apa itu nomor 1 gambare kotak-kotak, pinggire ono kotak-kotak meneh cilik-cilik. Itu artinya adalah kayak logo klis, artinya video. Paham nggih? Bapak Ibu yang generasi tahun 60-an, 70-an, saya pikir bukan hal yang asing nggih. Dengan apa namanya klis video. Ngerti ya, klis ya. Nah, dulu itu kalau mau foto itu kan pakai klis, roll itu ya. Demikian juga film ning perkembangan berikutnya kan film iso dirubah dalam bentuk pita, kayak pita suara itu. Sing wujude ya kaya ngono ae, ya toh. Tapi nek di bioskop itu bentuknya kayak klis ning dawa banget kayak gitu ya. Pinggir-pinggirnya ono bolongan kotak-kotak, bolongan kotak-kotak. Nah, itu disimbolisasi nek ini di sini itu meletakkan nanti video. Ya, video terus di sini gambar kayak tokolan. Nah, ini jagonya Pak Joko Pramono ini. Ini adalah simbol dari musik, artinya nanti di sini diletakkan musik. Ya. Terus nanti di atasnya diletakkan apa? Bisa jadi di video nanti Bapak Ibu nek kurang timeline-nya nambah di sini, ada kotak di sini, cerai rantai gitu. Nambah, ini bisa diklik jenengan arep nambah apa? Mau memasukkan apa? Add video track. Berarti video, add audio track, berarti audio nek ditambah. Ya. Atau mau menghapus track boleh. Ya. Dan seterusnya. Okay. Nah, oke, Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi ini contoh sederhana saja tadi. Mohon dimaafkan sekali lagi karena tidak sesuai dengan storyline ya. Nah, ini gambar foto ya, foto apa namanya kegiatan kerja bakti. Yang pertama itu kerja bakti di masjid awal COVID dulu, yaitu ngeluntung karpet masjid ceritanya begitu. Kemudian yang kedua di sini adalah gotong royong gotong empyak tadi. Apa toh empyak? Engko tekon simbah ya, nek sing ora ngerti. Kemudian yang kedua adalah gotong royong ngecor dalan. Iki lagi ngesokke ning molen, gesik, kerakal, split karo semen dadeke siji diudak. Baik, nanti disinilah Bapak Ibu mulai menggunakan langkah kerja yang mengacu kepada storyline tadi. Termasuk nanti musiknya mau dikasihkan di nomor berapa nanti di situ ya, diletakkan di situ. Sedikit mengulang dari apa yang disampaikan Pak Mulyanto kemarin. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari gambar ini dulu, nanti Bapak Ibu bisa mainkan ini. Kalau foto, itu bisa dijereng. Ngerti ya? Bahasa saya karang orang Nggodean itu ya basa planet ya, dijereng. Terus kemudian petakilan dan seterusnya, apa maksudnya? Nah, kalau ingin Bapak Ibu memperlama foto itu, maka silahkan fotonya dijereng. Caranya ini diklik, silahkan bisa dilihat ini, diklik, tekan di di tombol ini ya. Tekan, kemudian geret ke arah kanan. Ini nanti durasinya menyesuaikan, lihat yang ada di atas ini nggih. Mau berapa silahkan. Atau mau pendek ya monggo. Maksudnya adalah kita tergantung keinginan kita mau menjelaskan sisi apanya. Nah, nanti Bapak Ibu dari foto ini bisa jenengan tambahi hal-hal yang lain. Ya, hal-hal yang lain itu apa maksudnya? Misalnya tulisan. Kemudian suara itu boleh ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau menggunakan aplikasi yang PowerPoint juga bisa ya, juga bisa. Nah, ini untuk memudahkan saja ya, untuk memudahkan dari Bapak Ibu. Nah, misalkan akan
menambah video ya. Ini kita coba add video track. Nah, kita akan muncul track di sini. Di atasnya ini muncul apa namanya kotak, kemudian pinggirnya ada kotak-kotak kecil, berarti itu video. Nah, sekarang Bapak Ibu saya akan memunculkan apa namanya tulisan. Nanti caranya piye kok tulisan. Nah, Bapak Ibu silahkan lihat yang ada di sini ada huruf T gede ya. T kapital, kemudian ngisore ana tulisan title. Di sini maksudnya Bapak Ibu diminta untuk ngeklik ini nek kepingin gawe tulisan gitu. Nah, terus di menu tulisan itu muncul beberapa item lagi. Maksudnya apa Bapak Ibu diminta? Sing tulisan sik dimaksud itu tulisan sik kepiye to? Apa opening, tulisan awal video gitu ya. Apa titel tulisan biasa di dalam video? Atau mungkin tulisan apa lower 3 RDS itu ya, atau mungkin subtitle atau mengakhiri dari video. Nah, tinggal dipilih aja. Oke, kita title saja standar biasa, misalkan seperti itu. Udah, ambil yang ini misalkan. Pilihannya macam-macam sesuai kreasi Bapak Ibu. Nek saya menginginkan Bapak Ibu tulisannya ojo okeh-okeh, sing penting membantu menjelaskan video. Nek sekiranya videonya wis cukup, rasah ditambahi tulisan. Paham ya? Nek sekiranya videonya wis cukup menjelaskan, versi kita menganggap itu sudah bisa dipahami oleh anak, bisa jadi tulisan nggak perlu. Ngokei-okei gawean, gitu. Malah tambah mumet nguning bocah. Cukup dengan visualisasi gambar, atau kalau Bapak Ibu mau menambahi suara malah apa-apa. Iki lho gambar wong agi netel karpet, misal seperti itu. Tetapi kalau Bapak Ibu menginginkan ada tulisan ya monggo saja. Jadi misalnya tulisannya ini ya sudah, ini diklik aja. Nah, diklik terus jenengan drag geret ke sini. Nanti bisa diatur-atur sih, nggih, Bapak Ibu nggih. Nah, tulisan your title here itu maksudnya silahkan Bapak Ibu menuliskan tulisan yang ada di sini. Melepas karpet. Contoh saja. Contoh iki gede cilike huruf bisa jenengan mainkan. Gede cilike sesuai selera jenengan. Kira-kira nek bocah men ora dadak nganggo Surya Kanda ya tok gedhekke tulisane nggih. Nah, terus arep diwekke ngendi? Atas, bawah, tengah, pojok, kanan, kiri, monggo dimainkan monggo. Nah, Bapak Ibu harus juga menggunakan teknik apa namanya? Antara foto yang ada di foto ini dengan tulisan nek iso kontras nggih. Kenapa? Ya ben gampang diwaca nek kayak gini. Ini ada lantai agak putih, kemudian tulisannya putih ora ambles gambare, nggih to. Tulisannya kok gambare to. Maka nek iso tulisannya iki ya sing kontras. Ya, kontrasi maksudnya apa to? Yang berbeda dengan warna dasar. Silahkan dicari di sini ada setting text color. Kolor bukan koloran ya. Warna yang kita inginkan apa? Abang dongker, oh wes boleh. Abangnya ra ketok, mah banyak unsur hitamnya. Ketoknya kurang mencereng, diganti wae, oh gantinen. Misalnya apa iki? Kuning wae. Wah kok saya ora ketok, biar gantinen. Mau apa ya? Ya. Warnanya ya sesuai selera kita, biru misalkan. Ya wes biru. Nah, udah misalnya melepas karpet kalau memang sekiranya mau ditambah. Dan Bapak Ibu perlu perhatikan, jangan terlalu banyak tulisan. Misalnya paling tidak ya 3 kata, gitu. 3 kata cukup. Jangan 1 kalimat, marake buyer ke bocah. Jangan banyak-banyak dengan tulisan karena saya tadi menyampaikan nek sekiranya ora perlu nggo tulisan ya rasa, ya toh. Itu sifatnya membantu saja. Oke, sudah nggih.
Nah, nanti Bapak Ibu, tulisan iki iso dimainkan, iso dianimasikan. Ya, maksudnya animasi ke piye to? Men gampang utawa men apa ya bahasane luwih menarik kali ya. Nah, luwih menarik begitu. Dari tulisan ini mau dianimasikan apa ini? Kita cari di sini. Ada efek transisi. Nah, silakan dicari di sini sesuai selera kita ya. Nah, ini macam-macam sih masalahnya. Mau yang standar apa gitu boleh. Ya kita bodon ambil aja di sini misalkan ini. Nah, taruh di sini. Yang ini taruh sini, misal ya. Nanti kalau kira-kira ora pas ya dipaske ya, dipaske. Oke, setelah itu kita ini render preview seperti kemarin apa yang disampaikan oleh Pak Mulyono biar tampilannya halus dulu. Tunggu sebentar. Oh iya Bapak Ibu perlu kita sampaikan untuk mendukung proses editing video itu tergantung dari bahan mentahnya ya, raw inputnya dan juga tergantung spek dari laptop atau komputer yang Bapak Ibu gunakan. Nah, kemarin Pak Mul menyarankan gitu ya, menyarankan itu nek standar idealnya nek laptop itu yo atau komputer itu nek bicara prosesor ya paling tidak prosesor yang nek Intel ya basisnya Intel itu i7. Sing tak nggo iku ming i3 ya Bapak Ibu bisa kira-kira i3 kok dibanding i7 waduh levelnya aduh banget. Kemudian VGA nih, nah, VGA nih mau pakai Ryzen paling ora ya Ryzen 5 ke atas. Nek ming Ryzen loro kuwi saya urung compatible ya toh. Apa meneh Atom atau VGA ini kalau tidak ada input, nah, iso output gitu ya. Itu nanti akan mendukung proses tadi. Baik, kembali ke sini Bapak Ibu. Nah, kemunculannya ini agak gimana gitu ya, zig gitu. Misalnya seperti itu. Kalau kita coba preview dilakokke wah kayak kok malah tambah mumet. Nah, nek tambah mumet ya diganti wae. Misalnya seperti itu. Ini nek atau mungkin tidak perlu dikasih transisi ya monggo saja. Tidak perlu. Wes di del saja seperti itu. Baik, seperti itu nanti kalau Bapak Ibu mau nambahi musik seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Mul, silahkan cari menu musik yang gambar tokolan. Ini cari sarannya Pak Joko, cari yang gambar tokolan. Nah, ini gambar tokolan. Nanti musiknya mau menggunakan standar di sini atau Bapak Ibu wis nyiapke musik khusus ya silahkan ya silahkan. Misalnya kalau ini ya udah ini umpama ya udah klik taruh sini digeret gitu ya digeret kemudian letakkan di sini. Wah ini kok dawa banget Pak ditugel wae ya tugelen. Ini taruh ini ya untuk menugel, memotong Bapak Ibu perhatikan. Ya, ini tanda gunting ini misalnya saya ambil yang ini sing suarane seru. Kenapa kok ini seru? Bapak Ibu bisa lihat grafiknya di sini. Iki mumbule luncupe luwih dhuwur berarti di situ suaranya keras. Ning nek di sini cilik-cilik kaya suket teki cilik-cilik iki berarti suarane cilik gitu. Ambek digedhekke apa cilik. Nah, ini mau saya potong di sini udah taruh sini potong jebret. Yang ini diklik di sini kemudian di del hilang. Kemudian yang sini geser geret ke sana. Geret ke sana. Kemudian mau saya sampai sini misalkan ya. Sudah taruh lagi yang merah-merah ana guntingnya kuwi dipaske. Gini klik di apa namanya? Diklik lagi yang sini yang gambar apa? Suara ya. Kemudian ini guntingnya diklik. Klik. Nah, ini diklik lagi di del. Oke. Nah, itu suara. Ya. Nek saya setel mungkin Bapak Ibu nggak dengar ya. karena nggak terdengar di sana. Nek saya terdengar. Krungu ora krungu ya.
nek misale Bapak Ibu menginginkan suaranya ini ujuk-ujuk kok gede banget, ya udah diedit saja suaranya itu. Yang bagian mau masuk itu kecil, kok suwe-suwe gede-gede ini. Fade in ditarik. Ini mengulang dari penjelasan Pak Mul kemarin. Kemudian yang belakang juga sama, fade out-nya juga ditarik ke arah kanan, ya. Jadi nanti suara itu kemunculannya pelan, nanti lama-lama akan semakin membesar dan membesar ya, pokoknya standar. Kemudian selesai juga kecil. Nah, seperti itu. Kalau baru nanti Bapak Ibu di sini mau ditambahkan opening dan seterusnya di sana. Oke, Bapak Ibu, untuk sesi ini saya pikir ini dulu sederhananya. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya sambil nanti silakan Bapak Ibu mencoba untuk praktek sederhana-sederhana dulu. Nek kira-kira wis lanyah sambil Bapak Ibu menyiapkan bahan materi, entah itu video, entah itu foto, ya, dan juga narasi dalam bentuk storyline-nya sudah siap, baru melangkah ke sana sambil Bapak Ibu istilahnya melanyahke tadi, bahasa Indonesia ngelanyahke apa? Terampil gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu mencoba sederhana-sederhana seperti ini dulu, baru nanti melangkah ke video pembelajaran ya. Mohon untuk segera ditindaklanjuti, silakan untuk bisa segera hunting dan seterusnya. Ya. Saya pikir itu dulu dari saya, mungkin besok malam atau mungkin besok pagi ya, atau besok siang bisa kita lanjutkan ya Bapak Ibu untuk opening video dan akhir video seperti apa. Nek ini saya teruskan kesuwen ya, aku yo kesel ya, butuh istirahat. Saya pikir itu dulu sithik-sithik wae ning temoto nggih Bapak Ibu ya. Sambil nanti kalau sudah lanyah yang sederhana ini kita langsung praktek sendiri Bapak Ibu ke inti materi sesuai dengan Bapak Ibu sendiri ya. Nanti bimbingannya bisa tidak harus 3 kali, mungkin bisa lebih, nggak apa-apa, santai wae bro. Itu nanti seperti itu ya. Nah silakan Bapak Ibu, yang penting tidak takut untuk mencoba, karena ini ilmu praktek, ora ilmu kebatinan ya. Ilmu praktek nek ning dibatin ora bakalan iso. Jadi kudu dipraktekke. Jam terbangnya harus tinggi. Baik, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, anggap saja ini sudah selesai begitu. Udah, langkah selanjutnya adalah dengan diekspor ya, diekspor sebentar. Langkah untuk mengekspor sebenarnya di sini muncul enggak? Edit ya. Atau diimport. Ya. Apa kok diimport toh? Di sini ketutupan ini masalahnya. Saya Pak Ibu, harusnya munculnya di sini ya. Oke, langkah selanjutnya diekspor ya. Munculnya di mana ini Bapak Ibu? Enggak ketok ya. Atau ngekspornya besok aja ya, karena ini memang belum jadi sih. Nah, diekspor itu dirender Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan kalau dilihat dari waktu, Bapak Ibu bisa melihat ya, iki waktune lagi 15 detik punjul. Berapa ya kira-kira di sini ya? 10 tambah 5. 5-nya di sini. Berarti sekitar baru 20-an detik Bapak Ibu. Ini baru 20 detik. Padahal paling tidak nanti kalau mengacu ke buku 4 itu video minimal durasi berapa? 15 menit. Ya, oke. Jadi masih panjang ya. Nah, silakan Bapak Ibu disiapkan betul itu.
Oke, Bapak Ibu jangan lupa kalau nanti selesai, misalnya diekspor sudah rampung, apa namanya? Jangan lupa filenya itu disimpan. Nah, proses penyimpanannya disatukan dalam satu folder tadi ya. Misalnya tugas media, save project as, silahkan dinamai. Kenapa? Jangan sampai nanti Bapak Ibu kebingungan. Wah, fileku ingin nondi, jangan sampai ke sana. Sehingga nanti untuk proses editing berikutnya, oh saya salah mau diedit di hari berikutnya atau jam berikutnya, Bapak Ibu langsung cepat nyarinya ya. Misalnya saya tulis video peraga 1, misalkan seperti itu, udah dikasih nama seperti itu. Ini save tipenya sama project file WP ini. Nah, karena ini belum selesai tidak jadi dirender gitu. Dah seperti itu dulu. Oke, Bapak Ibu, saran saya itu dulu ya. 9:30, aku ya serak Baik, secara sederhana seperti itu. Ini belum ada openingnya, belum ada end-nya, penutupannya. Jadi sederhananya kayak gitu. Ini masih mengulang penjelasan dari Pak Mulyanto kemarin di BTKP. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian dulu untuk pertemuan perdana kita malam hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan, tesih kula sukani wedal maksimal 30 menit ke depan. Ini 9:30 maksimal jam 10. Bu Mursih kok gawa kucing, Bu? Pak, boleh tanya nggak, Pak? Boleh, ya, silahkan ya, memang tak kontek-kon ya. Silahkan Bu. Boleh Pak ya? Ya, monggo Bu Erna, silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Yasi sudah memberikan waktu untuk rekan-rekan semuanya ya, untuk bisa membagikan ilmunya begitu. Ya. Tetapi di sini saya ketinggalan waktu penjelasan untuk storyline-nya itu. Nah, mungkin Pak Yanto mungkin berpikir bahwa sudah familiar, sudah biasa dan sudah terampil gitu ya. Padahal ini kan perdana begitu. Jadi mungkin supaya kita tidak terlebih begitu. Lah mohon, ini kan baru step pertama Pak. Jadi artinya kita kan pemula semua gitu. Jadi ya mohon bahwa kita itu itulah. Mungkin tahap-tahap mulai penyusunan timeline dulu itu, apakah rekan-rekan juga sudah sekiranya menguasai atau belum, yang akan dibawa sebagai bahan untuk ke filmer itu kan filmera itu kan dari. Nah, saya kira untuk storyline-nya ini rekan-rekan itu biar menyusun dulu, kemudian nanti sekiranya itu lah monggo gitu. Jadi dalam arti gini, nanti tanggal 1 itu diharapkan ya rekan-rekan kalau memang dan terampil ya itu bagus sekali. Tapi kalau toh belum, tidak semuanya mampu kan, yang disampaikan panitia Mbak, kalau bisa presentasi begitu nggih, yang saya pahami, yang saya dengar itu kan semua kalau bisa presentasi semua, artinya kemudian nanti arahnya bisa ternilaikan ke Pak begitu nggih. Nah, ini kan kayaknya juga mosok dalam waktu udah bisa presentasi dan hasilnya bisa dinilaikan untuk Pak gitu, kayaknya ini terlalu cepat. Itu step by step dulu gitu, dari mulai awal dulu pemahaman storyline-nya seperti apa, dibuka ruang bisa langsung bimbingan ke Pak Yanto atau bagaimana, monggo, atau mungkin dari rekan yang lain yang sudah sekiranya berikan kesempatan untuk penyusunan storyline-nya dulu gitu, baru nanti kalau sudah baru kan menyiapkan
ke dalam filmoranya itu. Nah, monggo nanti kesiapannya kapan, rekan-rekan gitu, terus nanti bimbing. Kalau Zoom kan memang hanya hostnya saja yang banyak aktif gitu ya. Kalau pesertanya kan banyak dengerin gitu. Prakteknya kan Ya. itu nanti bimbingnya di luar, mau langsung japri aja, maksudnya minta dibimbing Pak Yanto. Kalau misalnya paham untuk penyusunan timeline-nya, kemudian saya sudah mempersiapkan bahan-bahan yang mau saya buat di Filmoranya, kemudian nanti juga di Filmora karena baru sekali ini ya, maksudnya baru pemula gitu, jadi kan masih belum mahir, bahkan masih jendela-jendelanya itu, fungsi-fungsinya itu pun mungkin juga kita masih agak kebingungan gitu. Nah, ini monggo jadi gitu, jadi jangan langsung nanti ya, finishnya itu untuk penilaian pagi bisa memahami kita dulu, terutama saya, kalau saya agak lambat ya, jadi kan mohon ya itu step by step. Bu Erna. Mohon Sudah. Kalau masukan nggih, matur nuwun nggih. Ya, terima kasih Bu Erna atas masukannya. Memang betul nggih yang jenengan sampaikan itu. Jadi sifatnya kami dari panitia adalah membantu apa yang menjadi kesulitan dari Bapak Ibu ketika mengikuti workshop. Jadi saya menginginkan dari Bapak Ibu tidak sekedar untuk golek sertifikat ya, tidak sekedar itu. Jadi termasuk tugas, kenapa jenengan harus membuat tugas, itu adalah dalam kerangka kita belajar. Ya, dari namanya belajar itu kan kata kuncinya dari yang tidak tahu menjadi tahu, itu dulu. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dari yang oradong menjadi mudeng, ya kan? Itu konsepnya kan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, setelah itu maka karena kita juga tuntutannya adalah guru yang sebagian juga ASN itu sekarang dituntut untuk bisa ngelumpukke kredit poin. Nah, mudah-mudahan ini bisa digunakan juga sebagai bagian dari kredit poin. Nah, dari panitia sementara menyediakan waktu kurang lebih sekitar 1 pekan lah untuk menyelesaikan tugas. Jikalau karena memang Bapak Ibu baru perdana, bisa jadi ya waktunya itu kurang. Enggak masalah. Nah, karena kan untuk penilaian PAK itu kan nanti masih di bulan November toh. Masih ada cukup waktu. Tetapi ingat, ya, meskipun masih panjang, jenengan jangan leno ya. Nanti kalau leno, sesuk wae bro, waktune seh dawa. Ya, biar tetap mumpung saiki seh angete itu nyerai panas, segera diselesaikan. Ya, monggo, saya yakin Bapak Ibu nggak ada yang nganggur, kabeh sibuk, ora ono sing sipak ning kene, kabeh sibuk. Nah, silahkan di antara kesibukan itu disempatkan. Nek prinsip saya itu orang sibuk itu malah bisa mengerjakan. Ning sing orang yang tidak sibuk itu malah nggak bisa mengerjakan. Itu konsepnya gitu. Sejak saya mahasiswa dulu di unit kegiatan kerohanian mahasiswa atau di senat dulu, di IKIP, ONJ dulu kayak gitu. Pokoknya malah sing sok iso temandang but gawe iki malah digoleki wong sing sibuk. Ning wong sing sok ora sibuk iki malah biasanya malah ora iso gitu loh. Karena orang yang sibuk itu malah bisa mengatur waktu, dan saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini sibuk semua, ora ono sing sipak ya. Sehingga layak jenengan semua itu bisa. Nah, sehingga saya menyediakan waktu dari panitia, ya nanti mungkin ada teman-teman saya juga yang ingin membimbing Bapak Ibu, diupayakan memang maksimal 1 pekan ini. PPT ora, engko nek wis rampung, boleh kok jenengan mau komunikasi dengan kami dari panitia KKG Gus Barat, boleh untuk menyempurnakan proses PAK. Dan saya berharap Bapak Ibu sekalian, nanti kalau videonya ini sudah jadi, ada revisi ya, misalnya ada apa,
penilaiannya itu dari BTKP ya, sehingga nanti BTKP bisa menelurkan semacam surat keterangan. Oh, video dari Ibu Erna Ningsih itu layak. Nah, kayak gitu loh. Nah, sehingga itu menjadi entry point tersendiri. Entry point tersendiri nanti bisa ternilaikan. Di samping nanti Bapak Ibu bisa menggunakan kata bilisi yang lain. Misalnya dari kepala sekolah, memang asli buatan Bu Erna, ora plagiat, misalnya gitu ya. Kemudian apa-apa, di samping itu juga lisensi dari BTKP. Lisensi dari BTKP penting. Oh, iki layak kok wis tak teliti. Dari Balai Tekomdik Dikpora DIZ, misalkan seperti itu. Nah, makanya tolong diupayakan betul, diniatkan ini nggo belajar gitu ya. Nek raiso tekon, pokoknya aja sungkan-sungkan belajar. Pesan saya pikir kayak gitu. Ya, nek saya menjelaskan cepet-cepet, ya mohon dimaafkan ya, nek suwe-suwe iki aku serak kayak gitu. Nek radong ya nanti kurang jelas di mana bisa ditanya. Proses. Gitu ya Bu ya, santai aja Bu. Gitu penjelasan saya Bu Erna nggih. Iya. Monggo mungkin ada yang lain dari Pak Budi, Pak Surip atau Pak Suyadi atau siapa monggo aja lah. Saya siap. Nanti kalau misalnya besok siang mau Zoom lagi, oke. Nah, mumpung Zoom-nya dibayar seko SLB Negeri 1 Bantul. Masih ada Bapak Ibu? Oke, nanti kita selani 1 hari ya. Nanti waktunya mau malam terus atau mungkin kadang siang ya. Nek siang itu saya takutnya banyak Bapak Ibu yang tidak mengikuti karena kesibukan tadi. Takutnya ya, takutnya ini nek malam hari kayak gini kan insya Allah oke seloni tinimbang orani gitu loh. Dan nanti kita nggak terlalu malam, maksimal jam 10 wis rampung gitu loh. Harapan saya cuma itu, terserah monggo Bapak Ibu. Hanya di grup aja. Untuk Kenapa? kesepakatannya di grup. Kesepakatannya di grup aja. Oke. Sementara kita sediakan waktunya siang ya. Nanti Bapak Ibu bisa kok siang malam. Habis Isya sekitar jam 20. Nanti Bapak Ibu siangnya bisa dimaksimalkan untuk kegiatan yang lain. Kemudian juga untuk hunting-hunting untuk bahan video juga monggo ya. Jadi jangan sampai nanti juga pekerjaan kita di sekolah ataupun di rumah juga kacau. Di sekolah lancar, neng omah misalnya karo ngingu bebek, nganti bebek kapiran ra di openi gara-gara nggarap iki kan mesake bebeke. Dong ngendok dadi ra ngendok kan gitu. Sing dong ngingu manuk era kopen, entah si lovebird atau mungkin manuk-manuk yang lain kan ya kasihan juga. Oke, kalau sudah nggak ada, saya rasa cukup ini dulu Bapak Ibu, sederhana saja. Hah? Ya. Monggo. Mbak Anit. Ya, dari Banten ini. Teman saya kuliah, Mbak Anit. Saya ini kan saya ini tuh susah banget Pak download yang di apa? Di laptop. Nah, iya. Bedanya Filmora yang di HP sama di laptop sama enggak, Pak? Kalau misalnya di HP gitu. Makasih ya, Pak. Oke, makasih Mbak Anit ya dari Serang, Banten. Oke, untuk yang pertama, saya belum pernah mencoba Filmora Go yang versi Android di HP ya. Yang jelas memang saya termasuk tipikal orang kalau medianya itu kecil kayak HP itu susah, sehingga saya pribadi tidak begitu tertarik menggunakan dengan Android begitu ya. Saya memang lebih nyaman, yang paling nyaman ya itu pakai PC, personal komputer yang gede gitu loh gitu. Nah, mentok-mentoknya pakai laptop itu. Nah, prinsipnya kalau misalnya berbeda sekalipun Mbak Anit ya, meskipun saya belum pernah mencoba yang Filmora Go di Android itu, beda-beda tipis lah. Jadi semua aplikasi editing video boro-boro nganu ya, ini masih
frame-nya itu masih podo-podo Filmora. Wong yang KineMaster, kemudian Sony Vegas, sampai juga nanti Pinnacle, mungkin Bapak Ibu kenal Pinnacle ya, yang versinya 19 atau 20 itu meh podo. Termasuk Adobe Premiere. Itu hampir semuanya sama, tampilannya itu sama dengan Filmora kayak gini. Kalau misalnya ada perbedaan, itu perbedaannya nggak begitu signifikan lah. Sehingga logikanya apa? Logikanya ada satu aplikasi atau platform, pasti nanti di aplikasi yang lain bisa. Mungkin bedanya cuma letak-letaknya saja. Nek rakul ini yang dadak gagap-gagap sitik, ini baru langsung ngerti. Ya toh? Jenengan pakai Word dengan WPS, rada beda toh Mbak? Ning prinsipnya podo Mbak Anit. Prinsipnya podo. Nah, seperti itu. Nah, sing penting jenengan nyaman saja. Nah, kebetulan ini kan kita latihannya aplikasi Filmora. Nanti Bapak Ibu kalau kepingin menggunakan aplikasi video yang lain, monggo saja untuk pembelajaran. Cuma kebetulan kita belajarnya sekarang Filmora. Nah, mau nggak mau kita dipaksa untuk sinau Filmora kan gitu. Nah, silakan biasanya ini mingurung kulino saja kok. Witing tresno jalalan kulino toh biasanya kan gitu. Terampilnya kita karena terbiasa bahasanya seperti itu. Iya kan? Nah, monggo nek misalnya nyaman pakai itu ya ora apa-apa. Nek misalnya Mbak Anit kowe mau download kok ora kena-kena, mungkin laptopnya lama ya gampang wae, ganti si anyar, Mbak. Duitnya gopo gitu ya. Atau laptopnya jadul kayaknya. Jadul. Jadi kalau komputernya itu versinya 32 bit, itu memang nggak bisa Bapak Ibu ya untuk Filmora ya. Bisanya itu untuk Pinnacle yang versi lama. Pinnacle versi 12 bisa. Ya, nek Filmora itu memang Filmora program baru, lebih duluan Pinnacle ya. Nek Filmora termasuk program baru, maka dia menuntut komputernya itu komputer rodo anyar, versinya yang 64 bit gitu. Ngopo kok dadak kuwi aku ora ngerti, sing ngerti wong komputer ya. Aku guru SLB. Maksud saya enggak per komputer kayak itu enggak begitu paham, jadi memang gitu. Nah, silakan Bapak Ibu gajinya dialokasikan gue beli laptop sing apik ya. atau komputer sing apik ya. Orang gue jajan baik gitu ya. Nanti asetnya itu kan bisa kita berikan ke anak-anak kita ya toh. Tuku laptop ya paling murah rego 10 juta munggah lah. Itu bagus, sudah bagus. Atau kalau enggak ya personal komputer tadi dicari yang prosesornya paling tidak ya nek mau pakai Intel itu ya i5, syukur i7 itu ya. Rada nyengko sithik. Nanti VGA-nya ya yang apa namanya? Radeon atau ATI Radeon atau mungkin juga Ryzen sing versi 5 ke atas lah gitu. Itu nanti jenengan akan nyaman kok itu. Anaknya, putranya juga akan seneng itu. Mamaku, ayahku beli komputer bagus sih, bisa untuk editing video, Filmora keren. Gitu. Oh gitu Mbak Anit ya. Nanti ya diusahakan Mbak. Sementara pakai film, jenengan mau pakai basisnya Android boleh lah, silahkan. Ya, yang penting masih dalam satu keluarga Filmora. Tak coba sih ya Pak. Monggo dicoba wae, nek ora dicoba didelok ya ora iso. Iya, tak coba sih ternyata. Ya, siap. Nggih, suwun ya Pak nggih. Siap, nggih Mbak Anit, makasih. Masih ada lain Bapak Ibu? Kembali ke storyline itu sederhana tadi ya, dari Bu Erna ya. Mudah kok, luwih angel gawe RPP ketok ya. Luwih angel gawe RPP. Jadi silahkan, itu sederhananya kayak gitu, kerangka terdiri dari nomor ya toh, terus keterangan dari step-step atau langkah-langkah yang dimunculkan dari pertama opening, isi dan seterusnya. Ya, monggo. Filenya di-share aja.
Ya, nanti saya share di grup ya, Bu. Sudah Ya, masuk di biar grup nanti WA ya. teman-teman- Di grup di WA ya. Oke, Nggih. udah. Ya, ya. Oke, kalau sudah nggak ada Bapak Ibu, ini waktunya 9.48, mendekati pukul 10. Saya pikir tidak ahsan, tidak bijaksana kalau saya lanjutkan padune ya. Padune aku ya wis kesel padune. Nah, saya rasa saya akhiri dulu. Nanti kalau ada apa-apa silahkan Bapak Ibu bisa gunakan chat di WA. Di grup itu adalah sarana untuk komunikasi, dan kita nanti akan ketemu lagi 2 hari lagi ya, 2 hari lagi dengan meneruskan yang tadi, opening videonya dan mungkin bentuk-bentuk yang lain. Syukur bagi dari Bapak Ibu ada yang mau mencoba diseminasi, boleh wis nyiapke tenan, entah itu storyline-nya dan mungkin sudah mencoba di Filmoranya monggo, gentenan, yang diseminasi gentenan boleh. Nanti kita belajar bareng nggih. Seperti itu saya apresiasi nanti. Tak naik kalender. Naik kalender. Nah, saya rasa itu saja. Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya, atensi Bapak Ibu sekalian untuk bisa gabung di sini, dan kita masih berharap bisa ketemu lagi sampai nanti menjelang tanggal 1. Ya, harapannya kenapa kita buat semacam ini, ada komunikasi terkait dengan tugas, dan yang paling penting dari itu semua adalah Bapak Ibu bisa mempraktekkan. Saya tidak mau dari Bapak Ibu menjahitke ya. Ngerti Bapak Ibu? Jahitke tugas. Paham ya maksud saya ya. Jadi tolong dipraktekke biar kita juga bisa. Yang penting kata kuncinya ada kemauan. Kalau ada kemauan, 1001 jalan akan ada, 1001 akan ada jalan. Maksud saya gitu ya. Ini nek ora ana kemauan, ambek to komputer anyar, laptop anyar, terus kemudian prosesornya tidak hanya sekedar i7 sampai i10 misalkan regone 20 yuta ya ora bakalan iso, wong ora seneng. Jadi coba dimunculkan seneng dulu, dimunculkan saya bisa dan seterusnya sehingga Bapak Ibu mau latihan. Itu yang saya harapkan atau panitia harapkan dari Gugus Barat ini untuk menyelenggarakan kegiatan ini, sehingga nanti dari proses ini ada perubahan tingkah laku, ada perubahan pola pembelajaran dan pola kerja ketika kita mengajar anak-anak kita, minimal kita sudah bisa membuat video sederhana. Nggih. Demikian matur nuwun Bapak Ibu, dari saya tentunya saya ngelenggono ya. Ngelenggono ngerti enggak Mbak Anit yang dari Banten? Ya, memahami kemudian menyadari jika banyak salah dan banyak kurangnya. Mohon dimaafkan. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sinau bareng. Terima kasih sekali lagi atensinya, perhatiannya. Mari kita akhiri dengan berdoa dulu sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillah. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu, sugeng istirahat, sugeng sare, mugi-mugi sehat minjang nggih, iso kerja melih dan kita berkarya kembali untuk kemajuan sekolah kita masing-masing nggih. Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, Rom saya tutup. Pamit. Monggo.